Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bapak Fahmi Channel. Pada kesempatan kali ini Bapak Fahmi akan membahas tentang pertanyaan yang masuk di kolom komentar, yaitu tentang manfaat ataupun khasiat dari mengamalkan surah Al-Fatihah selesai sholat. Jadi bagaimana pembahasan kali ini? Tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share agar BFC terus berkembang. Oke, libas. Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan, serta kekuatan dan juga nikmat waktu gitu kan. Karena sehingga kita sampai saat ini juga bisa berjumpa di Bapak Fahmi Channel gitu. Ya, tak lupa pula kita selawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan seringnya kita bersolawat kepadanya, kita termasuk dalam golongan umatnya yang mendapat syafaat di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Oke sahabat BFC ya, berhubung sekarang nih BFC ya, perdana lagi itu tampil di kamera gitu kan. Dan BFC sekarang ini lokasinya nih di pekarangan rumah di belakang, tepatnya di belakang rumah, dan memang di sini samping kiri saya ada kolam saya gitu kan. Alhamdulillah gitu kan, untuk tempat buang refreshing juga, buang penat juga gitu kan, tempat usaha juga. Dan di belakang ini jika sahabat BFC bisa merasakan, mungkin di situ ada sesosok makhluk gitu kan. Di sana ada tempat sosok rumah ataupun tempat makhluk yang tak nampak oleh mata gitu. Tapi pada kesempatan kali ini saya bukan mau membahas tentang tempat ataupun lokasi ini, tapi saya ingin membahas pertanyaan yang masuk di Instagram saya mengenai manfaat dari mengamalkan surah Al-Fatihah selesai sholat gitu kan. Nah, jadi pada kesempatan kali ini itu yang saya ingin bahas, dan alhamdulillah saya membahas ini bukan maksud untuk mengajari, tapi saya juga selaku pengamal, dan saya alhamdulillah merasakan khasiat dan manfaat dari mengamalkan membaca surah Al-Fatihah selama ini gitu. Jadi kurang lebih bunyi pertanyaannya seperti ini. Saya ingin bertanya gitu kan, apakah manfaat dari surah Al-Fatihah ketika kita membacanya itu selesai sholat dan sebanyak 7 kali, itu tahan nafas atau tidak, ada gitu. Jadi itu pertanyaannya. Jadi untuk sahabat BFC yang mempertanyakan ini, dan mungkin sahabat BFC yang lainnya yang mungkin belum memahaminya, belum mengetahui manfaatnya, di sini BFC berbagi apa manfaat dari surah Al-Fatihah yang kita amalkan secara istiqomah selesai sholat ataupun waktu senggang lainnya gitu kan. Yang pertama, ketika kita mengamalkan surah Al-Fatihah secara istiqomah, yang saya rasakan, yang saya amalkan secara pribadi, selesai sholat saya baca gitu kan, saya mengamalkan secara terus-menerus, itu yang saya rasakan adalah pertama kali adalah ketenangan hati, ketenangan kolbu gitu. Karena surah Al-Fatihah kita baca secara ikhlas, secara istiqomah gitu kan, itu insya Allah menjadi asupan gizi bagi hati kita, bagi kolbu kita, sehingga kita mencapai ketenangan hati yang alhamdulillah bisa menepis energi-energi negatif yang ingin bersarang di tubuh kita. Itu satu. Dan yang kedua,
insya Allah memagar diri gitu, dari ketidakbaikan gitu kan, misalnya apa, dampak-dampak negatif dari energi-energi negatif sekitar gitu. Seperti saya bilang tadi kan, menghalang energi-energi negatif yang ingin masuk ke tubuh kita. Ketika kita mengamalkannya secara istiqomah, insya Allah diri kita terpagar, dijaga oleh Allah dengan wasilah amalan kita itu Al-Fatihah tersebut. Nah, jadi kita terjaga gitu dari niat-niat tidak baik dari makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, memperlancar rezeki. Insya Allah rezeki kita dilancarkan oleh Allah, dijamin oleh Allah setiap harinya. Tapi asal kita bersyukur gitu kan. Saya tidak bisa membilang nominalnya banyak atau sedikit. Yang penting ketika ada rezeki kita syukuri, insya Allah nikmat akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara mengamalkannya, atau itu tadi pertanyaan seperti tahan napas atau tidak gitu kan. Kalau menurut saya pribadi, baik itu tahan napas ataupun tidak, itu terserah sahabat BFC semuanya gitu. Yang penting dibaca, diamalkan secara ikhlas dan istiqomah, dan insya Allah hati nanti akan merasakan sendiri. Kepekaan batin itu akan makin peka seiring istiqomahnya sahabat BFC semua mengamalkan surah Al-Fatihah tersebut. Jadi ada beberapa waktu mungkin yang bisa kita khususkan untuk membaca ini. Yang pertama, ketika sahabat BFC ingin tidur malam, itu dibaca Al-Fatihah sebanyak 3 kali, 7 kali boleh gitu kan, dan tiupkan ke areal tubuh dari sebelah kanan ke kiri, kanan ke kiri. Insya Allah jika memang ada istri sebelah, tiupkan aja dari istri ke anak, mungkin yang masih ada tidur sama anak gitu kan, tiupkan gitu. Insya Allah keluarga kita dijaga oleh Allah sepanjang kita tidur, sepanjang kita satu malam itu gitu kan, insya Allah dijaga sampai nanti kita bangun. Karena di waktu tidur itu banyak makhluk-makhluk yang mungkin berniat jahat. Ya pastinya itu setan, goda-godaan setan, mungkin tidak bangun subuh jadinya gitu. Jadi membaca Al-Fatihah itu salah satu usaha kita untuk membuat kita terjaga gitu. Meminta kepada Allah, meminta rahmat kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah melalui surah Al-Fatihah gitu. Nah, baru ketika ingin pergi bekerja, ingin keluar dari rumah, baca surah Al-Fatihah ini sebanyak 3 kali, minimal 1 kali sebelum melangkah dari rumah. Bacalah Al-Fatihah, insya Allah rezeki dilancarkan, urusan dilancarkan, dan dijaga sampai tujuan, sampai selamat kita pulang kembali lagi ke rumah, insya Allah. Asal satu, hati yakin kepada Allah, hati yakin kepada kekuasaan Allah, hati yakin kepada kekuatan Allah itu. Jadi mungkin ini saja gitu kan yang bisa BFC sampaikan. Lebih dan kurang BFC minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.